Pengakuan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar terkait sengketa Pilgub Jawa Timur telah mendorong lahirnya gagasan mengenai aturan khusus korupsi. Apa saja plus minus dari gagasan ini? Di studio sudah hadir Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Profesor Zudan Arif Fakrullah dan Ketua Badan Pengurus YLBHI Alfon Kurnia Palma. Ya, selamat datang Bang Alfon dan juga Pak Zudan. Nah, ini Anda mengusulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dianjurkan mengubah aturan putusan terkait dugaan kasus persoalan korupsi. Apa dasar aturan ini dimunculkan, Pak? Ya, jadi begini Mbak Indri, prinsipnya sebuah putusan itu ketika dia tidak dapat dikoreksi, itu harus dibuat oleh seseorang yang diasumsikan sebagai memang yang tidak tersentuh oleh persoalan-persoalan keduniawian. Namun demikian, ketika asumsi tadi runtuh, maka kita harus membuka pemikiran baru. Putusan Mahkamah Konstitusi itu harus bisa dilakukan koreksi. Tetapi tidak semua putusan, tapi hanya putusan yang terjadi ketika betul-betul ada yang namanya satu kekhilafan, yang kedua adanya penipuan, atau yang ketiga adanya paksaan. Nah, paksaan itu saya menafsirkan bisa paksaan psikis dalam bentuk suap, gratifikasi, atau paksaan yang bentuk kekerasan yang berupa pemerasan-pemerasan. Nah, oleh karena itu harus dibuka pintu koreksi putusan ketika terjadi persoalan-persoalan seperti itu. Ya, yang Anda lihat sendiri, apakah ada indikasi atau memang fakta yang di lapangan terlihat dalam sengketa pemilu kada bahwa kasus yang ditangani MK kerap bersinggungan dengan persoalan hukum pidana atau mungkin tadi ada penyuapan dan lainnya? Konkretnya seperti apakah dalam kasus? Kalau saya melihat yang sekarang sedang diperiksa di KPK. Ya. Ketika nanti KPK hakimnya sudah memutus dan itu indikasinya menunjukkan suap, gratifikasi atau apapun penipuan, itu berimplikasi terhadap perubahan putusan yang seharusnya menang A karena disuap menjadi menang B, itu harus dikoreksi. Sebab sebuah putusan pengadilan itu harus berkepastian hukum yang adil. Sehingga tidak dipersoalkan lagi legitimasinya. Kalau sekarang ini kan kasihan, gubernurnya, kepala daerahnya yang akan berkuasa sudah disoal, Anda karena menang karena nyuap, padahal belum tentu. Terkait kemarin Gunung Mas, Sambit Bintih begitu ya, Pak, seperti kasus itu. Yang terakhir ya. Yang kasus Sambit Bintih juga ada persoalan seperti itu. Baik, Bang Alfon, kalau Anda melihat dinamika dari penyelesaian sengketa pemilu kada di MK seperti apa? Ya, kita melihat bahwa sebenarnya kan yang namanya pilkada ini kan tamu kemudian gitu ya, bukan tamu yang sesungguhnya. Gitu ya. Nah, dari situ memang terlihat bahwa untuk mempersiapkan bagaimana peraturan perundang-undangan agar yang namanya sengketa perselisihan hasil, baik itu pusat maupun daerah, nah ini banyak di daerah, itu bisa secara matang itu bisa dipersiapkan. Gitu ya. Nah, pada awalnya memang kita bisa melihat ini menjadi suatu hal yang bijak untuk bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi karena pada saat ini diserahkan ke Mahkamah Agung dan diserahkan kepada Pengadilan Tinggi itu kan konfliknya itu kan sangat tinggi dan kemudian ketika itu kan tidak juga dihitung ketika apabila hakimnya ini terkena kasus tindak pidana korupsi gitu ya. Kalau semisal terkait dengan adanya penipuan atau pemalsuan dan lain-lain itu terkait dengan kualitas dari keputusan itu sendiri gitu kan. Nah, kasus kan, Akil mencuat sehingga presiden buruk itu pun itu ada. Jadi persoalannya kan ketika ini hakim konstitusi ini diduga dan kemudian telah didakwa oleh KPK bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi gitu kan dan kemudian mengeluarkan statement yang menurut saya sebenarnya menimbulkan dan menciptakan bom-bom waktu tertentu gitu kan untuk melihat apakah memang ini bisa diledakkan atau tidak gitu kan kan seperti itu konstruksinya. Nah, ketika itu terjadi kalau saya menilai bahwa pada saat ini saya sepakat dengan Prof. Zudan bahwa dalam standar tertentu memang putusan PHPUD itu bisa ditinjau gitu kan oleh lembaga itu sendiri gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya ini harus dibuatkan salah satu mekanismenya. Tapi memang karena pada saat ini belum ada, itu makanya kalau kemarin saya katakan bahwa memang ada kekosongan gitu kan. Nah, ini Pak Zudan, kalau Anda melihat bahwa memang ketika kita menelaah keputusan-keputusan dari MK sendiri yang memang tidak bisa banding dan lainnya, ini bagaimana Anda melihat hal ini? Pertama begini Mbak Indri, ini bukan kekosongan hukum. Hukum memang diciptakan sengaja, undang-undang MK itu membuat putusan MK bersifat final dan mengikat. Tidak ada mekanisme itu. Norma ini dibangun dengan asumsi hakim MK itu negarawan yang dia tidak lagi memikirkan uang,
tidak lagi memikirkan jabatan, maka dia hanya memikirkan kualitas putusannya yang sangat sempurna. Maka tidak mungkin waktu membentuk undang-undang MK itu dikatakan hakim MK bisa korupsi. Pada saat itu. Pada saat itu. Tapi maka sekarang ketika dinamikanya asumsinya berubah, betul, fakta hukumnya berubah, kita harus merubah normanya. Ternyata yang diubah itu nanti mungkin bisa sistem seleksinya. Ternyata salah dulu sistem seleksi yang lama untuk memilih negarawan. Ya, panel ahlinya betul, putusan berarti. PT kemarin gitu. Nah, berarti ada betulnya karena filternya tidak rapi. Betul. Filternya tidak rapi. Oleh karena itu kalau salah seleksinya dibentuk panel ahli di Perpu itu. Saya termasuk bagian yang menyusun itu. Sehingga kita filosofinya salahnya di mana? Karena mengatur prinsipnya adalah menyelesaikan masalah. Baik, Pak Zudan, ini kita tahan dulu, kita harus jeda sejenak. Bang Alfon, kami akan kembali pemirsa, tetaplah di Dialog Berita 1. Ya pemirsa, bagaimana kita menelaah keputusan-keputusan yang dihasilkan MK, di mana sekarang ada presiden buruk di MK, tertangkapnya Akil Mokhtar. Nah ini, Pak Zudan, ini bagaimana amar putusan ini dinamikanya akan seperti apa nantinya? Ya pertama, kalau di MK itu ada dua yang harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama hakimnya, individu hakimnya. Yang kedua putusannya. Oleh karena itu setiap institusi pengadilan itu harus dibangun institusi lain yang mengawasi hakimnya dan institusi yang sama atau institusi yang lain yang mengawasi putusannya. Nah, Anda melihat kalau kita lihat sekarang kan memang sudah ada Dewan Etik begitu dan dari Perpu juga ada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ini bagaimana legitimasinya, Pak? Legitimasinya karena sudah ada dalam undang-undang, dia sah. Ya, karena prinsip asas legalitas segala sesuatu yang sudah ada dalam undang-undang dia harus diberlakukan. Itu asas presumptio justia causa. Sedangkan yang mengkoreksi putusan ini yang belum ada. Bagaimana bila putusan itu secara faktual itu salah? Ada dokumennya yang salah, ada saksi yang salah, atau ada suap gratifikasi pemerasan. Nah, unsur ini harus menjadi batu penjuru untuk mengoreksi putusan. Tapi putusan ini hanya berlaku bila atau koreksi ini dengan putusan yang baru. Tidak boleh misalnya putusan MK sekarang karena ada orang banyak berpendapat jadi ribut, nggak boleh. Kita harus taat azas bahwa yang namanya putusan terikat asas res judicata. Artinya setiap putusan itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Nah, ini menjadi pertanyaan ketika mencuat juga kemarin kesaksian Akil Mokhtar melalui pengacaranya bahwa dari sengketa pemilu kada di Jawa Timur begitu Pak, bahwa ini ada dalam putusannya ini dipertanyakan. Nah, ini bagaimana Pak? Ya, di Indonesia itu memang agak repot sekarang Mbak Indri, semuanya dipertanyakan. Ya. Bahkan putusan-putusan yang dibuat oleh lembaga resmi yang sah, yang berwenang, itu pun dipertanyakan. Iya, apa salah dari ini begitu kan makanya Pak? begini, pemerintah, bagi saya, setiap tindakan pemerintah itu harus terukur. Cara mengukur tindakan pemerintah, satu, ikuti peraturan perundang-undangannya. Yang kedua, ikuti putusan-putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Itulah yang dilakukan Mendagri dan dilakukan Presiden untuk memutuskan Pak Soekarwo dan Pak Saifullah sebagai gubernur dan wakil gubernur. Bang Alfon, Anda melihat dinamikanya ini seperti apa? Mungkin memang ketika kalau ditemukan, dipertanyakan keputusannya itu tidak benar atau seperti apa, nah ini apakah keputusan itu mengikat atau memang berlaku surut atau mungkin berlaku ke depan begitu, bagaimana menurut Anda? Jadi begini, pertama-tama kalau misalnya menurut saya, ini kan sudah ada realitas sosial gitu kan mempertanyakan. Betul, kita harus berdasarkan suatu produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi memang tidak ada salahnya memang ini kan udah ada majelis kehormatan nih di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh sebab itu makanya Mahkamah Konstitusi bisa memanggil dari para pihak, terutama satu Akil yang melontarkan itu dan kemudian kedua Hamdan Sulfan. Karena ini Akil kan sebagai drafter ya, drafter dari keputusan tersebut yang sudah diserahkan oleh rapat pemusyawaratan hakim. Nah, dari situ kan sebenarnya ini baru draft untuk disetujui bersama-sama apakah ini nanti memang setuju bahwa ini yang menang dan si B ini yang kalah gitu ya. Nah, ketika itu sudah diketahui dan memang ada dugaan tindak pidana korupsi atau kesalahan-kesalahan dan kekeliruan yang di dalamnya menganut aroma dari korupsi gitu kan untuk merubah dari keputusan tersebut. Nah, Majelis Kehormatan bisa meminta dan meminta untuk melakukan persidangan. Kalau misalnya menurut saya seperti itu. Tapi memang gitu, itu kewenangan dari Majelis Kehormatan. Tidak sebenarnya. Karena tapi Majelis lebih Kehormatan hanya perilaku ya. Nah, ini Pak Zudan mungkin bisa menjelaskan makanya, hal ini. Kita kan harus bekerja dalam batas kewenangan. Batas kewenangannya
majelis kehormatan, majelis kode etik itu pada perilaku hakim, tetapi tidak sampai mengawasi putusan. Putusannya, ya. Tapi majelis kode etik boleh mengatakan, hei hakim, dalam rangka Anda menjaga kehormatan, martabat dan wibawa, tolong cek lagi putusan-putusan Anda yang terdahulu. Artinya bisa direview kembali begitu ya, Pak? Makanya harus dikaji betul nih, tapi relnya harus benar. Hukum acaranya dibangun dulu. Maka kalau saya ke depan, undang-undang MK ini diperbaiki. Bersifat final dan mengikat dalam hal apa? Bersifat boleh ada banding ketika ditemukan fakta-fakta hukum seperti apa. Ada suap, gratifikasi, pemerasan, itu dimungkinkan adanya koreksi terhadap putusan yang diputus berdasarkan suap, gratifikasi seperti tadi, yang mempengaruhi itu. Hanya kalau kasus Jawa Timur misalnya, Pak Akil ini kan disuap, katakanlah begitu, andai kata, disuap kemudian memenangkan Khofifah, katanya dia. Nah ternyata ini yang dimenangkan Pak Soekarwo. Pak Soekarwo kan tidak yang menyuap, katakanlah begitu. Artinya putusan itu retroaktif atau non-retroaktif? Non-retroaktif. Putusan harus berlaku ke depan, tidak boleh berlaku surut. Baik. Maka kalau bagi pemerintah, apa yang sekarang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, itu yang diikuti. Baik, tahan dulu Pak, kita harus jeda lagi nih Bang Alfon. Kami akan kembali pemirsa. Kebijakan politik untuk bisa menangani dengan cepat sengketa pemilu kada di MK. Nah ini Pak Zudan, kan 2014 pemilu kada dan juga pilpres juga menjelang begitu kan, ini waktu hanya tinggal sebentar, sedangkan rekomendasi ke MK dan untuk penyelesaian saling sengkarutnya beberapa masalah di MK seperti apa ya? Ketika kita menghendaki adanya keinginan untuk membuat putusan MK tidak bisa final dan mengikat, constraint-nya itu ada, perintah normanya di undang-undang itu final mengikat. Maka hukum acara ini yang diikuti dengan peraturan-peraturan MK harus diubah. Nah, induk yang harus diubah adalah undang-undang MK. Waktunya sangat mepet ini. Betul. Makanya waktu yang sangat mepet ini pilihannya dua, legislative review, undang-undangnya diubah pemerintah bersama DPR dalam waktu 1 bulan ini, karena nanti 9 April sudah coblosan pileg, atau dengan Perpu. Tapi kalau Perpu ada kelemahannya. Nanti saat sidang berikutnya DPR menolak, ini repot ini. Nah ini Bang Alfon, Anda melihat bagaimana dinamikanya, legislative review ataukah Perpu bagaimana? Kalau saya menilai begini, dilakukan legislative review, ini tunggakan dari DPR udah banyak. Ya, setuju saya. Jadi Anda pesimis ini kan? tidak akan terselesaikan begitu? Ini kan dibilang prolegnas tahun 2014 dan 66 gitu kan, tambah 4 yang untuk konvensi gitu. Nah, itu satu yang harus selesaikan gitu kan. Belum ini satu lagi yang akan dibuat lagi gitu kan. Nah, ini akan semakin banyak. Ditambah dengan aktivitas pribadi mereka untuk melakukan konsolidasi pribadi. Kan begitu kan, ke konstituen, alasannya dan macam-macam. Nah, saya kurang begitu yakin dengan legislative review itu sendiri. Nah, kalau misalnya Perpu, ini bisa menjadi suatu pilihan gitu kan, tetapi memang kalau saya lihat di sini akan dikejarnya kepada presidennya gitu kan. Ini kenapa nih presiden dalam masa ini sudah banyak sekali mengeluarkan perpu sebenarnya gitu kan. Dan ini menjadi pertentangan lagi dan itu akan diuji lagi gitu kan. Tidak hanya diuji ke MK tetapi juga diuji ke DPR RI pasca ini gitu kan. Pasti adalah kepada legislator yang hasil pemilihan pada saat ini gitu, yang belum tentu juga paham tentang konteks dari konteks ini gitu kan. Nah, ini jadi suatu permasalahan kalau misalnya menurut saya. Nah, itu makanya saya berpikir gitu, betul kita harus berbicara itu berdasarkan patuh terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi ada realitas sosial yang harus dijawab. Nah, untuk itu makanya memang ke depan itu dalam pembuatan peraturan perundang-undangan ini kan tidak hanya dalam artian untuk saat ini kita lihat, tapi untuk ke depan juga kan, atau ius quotidianum seperti atau itu. sengketa pemilu kada kita kembalikan lagi ke MA seperti zaman dahulu kala begitu Pak Zudan? Kalau di rancangan undang-undang Pemda itu kan ada ide untuk memurnikan fungsi, tugas, peran Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk menjaga kemurnian undang-undang terhadap undang-undang dasar, sengketa kewenangan lembaga negara dan pembubaran partai politik. Maka tugas ini agar MK konsentrasi ke sana, tidak terlalu lagi remeh persoalan-persoalan yang bersifat tamu tadi seperti kata Mas Alfon, kembalikan ke Mahkamah Agung. Juga hakim MK ini sedikit, 9 orang. Kalau dengan tugas yang demikian banyak, konsentrasinya pasti akan berkurang. Tapi ini setiap kebijakan ada plus dan minusnya. Maka kembali kepada asumsi dasar tadi, hakim sebagai wakil Tuhan di dunia itu bisa dipercaya betul apa enggak statement gitu. Ya Pak, terakhir baik. Terima kasih Pak Zudan dan juga Bang Alfon telah bergabung di Studio Berita 1. Demikian dialog kita kali ini pemirsa. Rangkaian informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut.